Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi untuk praktikum pelabuhan ya. Nah, di pertemuan sebelumnya ada beberapa yang kepotong, itu nggak sempat saya jelasin. Ini terutama ya untuk poligon. Kalau kita klik poligon ini, kalau side-nya di sini di pojok kanan bawah kalian itu 8, maka pas kita gambar ini sisinya 8. Tapi yang namanya poligon itu kan sisinya banyak ya, tidak hanya 1, tidak hanya 8, tapi bisa 4, bisa 6, bisa 9, bisa 10, 12, bahkan tidak terhingga jadi seperti lingkaran. Bahkan 100 sisi pun bisa. Caranya gimana? Caranya kita arahkan kursor ini ke tools atau icon polygon, kemudian kita tekan, muncul side 8. Nah, ketika ditekan, ini harus ditekan agak lama, kita pilih mau side-nya berapa nih? Misalnya 10. Nah, 10 berubah, terus enter. Ini adalah polygon side 10. Pengen side-nya 4, kita tekan, pilih dulu, klik. Nah, setelah itu klik lagi, tekan side-nya 7, enter. Ketika sudah enter, baru yang di mouse ini dilepas ya. Kita coba gambar side 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah cara menggambar dengan poligon. Kalau freehand, ini gambar bebas ya. Nah, seperti ini. Ini freehand. Ini untuk menggambar biasa aja. Tapi jarang dipakai. Kalau tidak dalam kondisi yang dibutuhkan banget. Oke. Yang akan kita bahas sekarang ini adalah bagaimana kita menggambar sesuai dengan kaidah-kaidahnya itu ya. Ada ukurannya dan lain sebagainya. Kalau tadi kan pertemuan pertama itu kita gambar ngasal aja. Nanti kalian tahu toolsnya apa, baru kita gambar. Nah sekarang bentuk gambarnya itu adalah gambar presisi, harus ada ukurannya. Misal, saya mau gambar kotak dengan dimensi panjang kali lebar 2 kali 3. Nah, di sini berarti coba perhatikan di pojok kanan bawah itu ditulis kalau saya gambar seperti ini itu 0,57 meter, titik koma 1,17, 1,17 meter. Pemisah antara panjang lebar itu adalah titik 2. Nah, itu setiap laptop terkadang atau setiap komputer beda-beda ya. Pemisahnya ada yang titik 2, ada yang titik koma. Nah, kalau yang ini titik koma. Maka kita tulis di sini 2 meter, titik koma, 4 meter. Enter. Nah, ini adalah dimensi 2 kali 4 meter. Coba kita ukur. Iya. Panjang, lebar. 2,4 meter. Kalau kita mau gambar dimensi lainnya cukup seperti, jadi tahapannya gini ya. Klik dulu untuk icon yang mau kita gambar. Kalau yang mau kita gambar itu adalah kotak, maka kita klik kotak. Cantumkan di kanvas atau di area bidang gambar. Kalau pakai mouse itu tinggal dilepas saja. Digeser-geser kayak gini ya, digeser-geser mouse-nya. Nah, itu nanti ukurannya juga berubah. Nah, tinggal kita masukkan dimensi yang kita inginkan. 4,2. Nggak usah pakai satuan meter pun nggak masalah, karena di pemilihan template tadi kita sudah menetapkan bahwa satuan untuk SketchUp itu adalah meter.
Lalu kita enter. Ini adalah dimensi 4x2. Nah, untuk pembuktiannya pakai dimension. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu tidak hanya bentuknya seperti ini, tapi juga saya pengen dia berbentuk kotak dengan tingginya sekitar 1 meter ya. Nah, tinggal klik. Nah, jadi tinggal pilih icon push, pilih ke objeknya, ditekan klik kiri, lalu kemudian angkat ke atas. Nah, sebelum diklik lagi, tetapkan tingginya berapa. Saya pengen yang satu ini 0,5. Enter. Seperti itu ya. Kita buktikan tingginya ini adalah tadi berapa? 1. Iya, betul. Yang ini 0,5. Iya, betul. Nah, jadi seperti itu ya. Cara menggambar objek menggunakan bukan menggunakan tapi menggambar objek dengan presisi. Ada dimensinya gitu ya. Lalu kita gambar lingkaran. Kalau lingkaran satuannya radius ya, jari-jari. Dia menggunakan koma juga seperti tadi kotak atau bentuk persegi. Untuk radius saya pengen dia 0,5. Nah, ini dia radius 0,5. Lalu kemudian setelah radius ini saya pengen angkat dia menjadi setinggi 5 meter. Nah, seperti ini ya. Nah, saya pengen dibuat atau ingin membuat tabung. Maka saya menggunakan offset, arahkan ke objek sampai dia boleh ada tulisan on edge seperti ini, tapi intinya ada tanda bahwa ini mengarah ke lingkaran, garis lingkaran. Tinggal diklik, lalu kemudian tarik ke dalam. Nah, ada ketebalan tertentu ya yang kita inginkan, ada distance. Nah, saya pengen distance-nya 0,2 meter. Nah, dia seperti ini. Karena saya ingin membuat tabung, maka bagian tengahnya ini harus hilang. Saya menggunakan pull or push untuk menghilangkannya. Tekan ke bawah. Nah, ini udah nggak ada ya, udah hilang ya. Kita bisa lihat di bagian bawahnya juga. Oh, kelebihan. Sorry. Nah, kita coba hilangkan lagi. Nah, turunkan ke bawah ya, seperti itu. Kalau udah turun tinggal dihapus saja. Nah, kosong jadi. Kelebihan. Karena terlalu tinggi ini. Nah, akibatnya agak sulit untuk kita coba lihat ke bawah lagi. Nah, kayaknya udah pas ya. Udah bolong sekaligus tadi pas. Nah, itu caranya ya. Nah, kita lihat tingginya berapa, ini benar nggak sesuai dengan yang tadi. Nah, kalau tingginya ternyata agak susah. Nah, ini diameternya udah betul 1 meter karena tadi ya kita buat di jari-jarinya 0,5. Untuk tinggi karena tabung ini kita agak sulit. Kita coba di daerah pinggir ini ya. 5 meter. Kalau memang tetap nggak bisa, kita bisa pakai alat bantu pensil. Kita buat line yang tegak lurus gitu ya. Nah, kita buat di sini 5 meter. Seperti itu caranya. Oke. Terus kita buat yang namanya kubah. Kita coba ya. Atau kita ya itu
atau kubah atau bentuk rumah atau bentuk lainnya ya, coba kalian berkreasi. Misal saya pengen bentuk, kalau kubah itu kita harus buat tengah-tengahnya di sini ya. Buat lingkaran secukupnya aja. Tanda bahwa apa yang kita gambar itu tegak lurus, itu dia sejajar dengan salah satu sumbunya. Karena sumbu tegaknya warna biru, maka dia harus berwarna biru. Nah, baru kita pakai yang arc di sini untuk membentuk sini. Kita tempelkan sini, lalu kita bentuk. Nah, kalau tidak membentuk ada bidang abu-abu seperti ini, itu tandanya gagal. Kita hapus pembatasnya, barriernya kita hapus. Nah, ini saya ingin menunjukkan untuk follow me. Follow me. Follow me itu kita hanya menggambar salah satu bidangnya saja. Setelah itu kemudian kita bisa menggambar bidang sisanya dengan cara seperti ini. Nah, ini gambarnya tidak terlalu sempurna. Kalau tadi bentuk awalnya itu bagus, maka dia akan menjadi bagus juga. Nah, tapi setidaknya itulah cara penggunaan follow me ya. Atau misalnya kalian pengen bikin tabung dengan cara yang gampang juga bisa. Jadi kalian gambar lingkaran dengan radius 0,5. Setelah itu kita cari titik tengahnya, ini center, tarik ke atas. Nah, kalau sudah, tingginya berapa tadi ya? Kita coba tingginya 2 meter. Nah, tinggal kalau pakai follow me, tinggal klik ini di bagian bawahnya, naikin ke atas. Nah, ya ditabung, gitu ya. Ada banyak caranya. Oke, apalagi nih yang belum ya? Ini view tadi ya, hidden geometry. Nah itu bentuk apa geometrinya kelihatan. Section plane juga jadi kelihatan ya. Terus ini hilangkan aja. Shadow, nah ini bayangan. Bisakah kita mengatur bayangannya? Bisa. Tergantung sudut pandangnya ada di mana nanti ya. Bayangannya. Nah, sekarang view-nya ada fog, ada asap, itu bisa buat nanti di kamera itu ya. Edge style. Nah ini biasanya edge style itu dipakai kalau misalnya dia yang face style ini kalau kita mau gambar di dalamnya itu bagian dalamnya kayak gimana ya. Yang ini hidden line juga ada. Ada shading, nah, macam-macam. Nah, seperti itu ya untuk penggunaan yang tadi yang belum sempat dijelaskan. Tugas untuk pertemuan 2 yaitu membuat salah satu objek, terserah kalian mau objeknya apa.
Itu objek yang ada di rumah kalian. Bisa lemari, bisa meja, bisa kursi, bisa motor. Nah, terserah ya, mau rumah kalian denahnya boleh. Nah, coba gambar ya. Piring misalnya atau mangkok atau gelas gitu ya. Silakan berkreasi menggambar bagian-bagian yang ada di rumah kalian. Nah, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.